tanahnya Hangkasa dan mereka diharuskan tidur di luar aja. Sini berpindah ke planet Gurlatan. Nah ternyata Retaka ini mendarat di planet itu yang dimana penghuni planet itu mempunyai pasukan kuat bernama Guruhan. Namun dengan santuinya si Retaka ini memutuskan untuk menyerap tenaga di planet itu serta menghajar semua pasukan itu. Di sisi lain ternyata teman Boboiboy ini masih selamat. Ternyata mereka ini sedang berdiskusi terkait dengan masalah ini. Kita juga diperlihatkan kalau ternyata teman Boboiboy ini diselamatkan oleh Kapten Kaizo, sekaligus kapal Retaka berhasil dipasang alat pelacak oleh Kapten Kaizo juga. Nah, Feng dan Kapten Kaizo ternyata pergi ke planet Gurlatan. Mereka pun rewas karena melihat pasukan Guruhan yang modar kabeh diserang oleh si Retaka tadi. Yaya pun mendeteksi bahwa Retaka ini ingin menuju ke sektor Nusagima, lebih tepatnya di planet Bayugan. Nah di sini baru ketahuan deh kalau rencana Retaka itu menyerap semua elemental yang terkandung pada sebuah planet seperti tadi planet Gurlatan yang kaya akan energi listrik, sedangkan Bayugan ini kaya akan badai cuaca. Balik lagi ke Boboiboy yang sudah latihan pertama dengan Hangkasa. Latihan kali ini yaitu ketepatan, di mana Boboiboy harus menembak buah yang ada di pohon bakbak. Nah pohon ini sendiri bisa bergerak dengan lincah menghindari tembakan. Latihan kedua adalah ketangkasan, di mana Boboiboy ini disuruh masuk ke sarang kangkong. Nah tugasnya adalah mengambil sehelai bulu milik Raja Kangkong. Kelo hiji gesieun kumaha biangna anjay. Singkat cerita biangnya pun bangun dan Boboiboy dikejar sadesaeun gitu sama kangkong anjay. Di sisi lain ternyata ada robot yang sengaja membocorkan lokasi Boboiboy kepada Retaka. Balik lagi ke Boboiboy yang udah gak kuat gitu kan latihan gara-gara digigitin kangkong. Di sisi lain teman-teman Boboiboy berhasil evakuasi planet Bayugan. Mereka sekarang berada di planet Rimbara dan sedang mengevakuasi juga. Akan tetapi pesawat Retaka tiba-tiba terdeteksi dan benar saja si Retaka sudah datang untuk menyerap energi tumbuhan di planet Rimbara dengan ilmu Hashiramanya. Retaka pun terlibat pertarungan dengan Ying, Yaya, dan Feng yang sudah diberikan Armobot oleh orang yang misterius, belum ketahuan lah itu dari mana. Di sisi lain, Boboiboy kembali melakukan latihan dengan semangat agar bisa mengalahkan si Retaka tadi. By the way, seperti biasa lagunya copyright suram, jadi ya nikmatin aja lah ya pakai backsound. Mereka latihan sangat keras sekali hingga pada akhirnya mereka menyadari bahwa kali ini mereka jadi lebih lincah dan akurat gitu. Singkat cerita, Hangkasa menantang mereka berdua untuk merebut kristal hijau itu. Di sisi lain, Papa Zola tidak sengaja masuk ke dalam rumahnya si Aki Hangkasa. Mereka pun rewas ningali teknologi yang sangat mutakhir sekali di dalamnya, bahkan ada robot pelayan dan ruang bawah tanah. Balik lagi ke Boboiboy yang telah berhasil, namun Hangkasa ini meminta imbalan pada Boboiboy. Dan ternyata Boboiboy ini tiba-tiba dijebak dan disedot elemen gempanya oleh Hangkasa. Di sini ia mengaku bahwa ia adalah pemegang pertama kekuatan elemen gempa tahap 3 yaitu kristal. Ia juga sebenarnya adalah sahabat dekat dari Retaka yang bertemu di planet Gugura. Sampai akhirnya si Retaka ini jadi haus kekuatan dan Hangkasa terpaksa menghentikannya. Nah tujuan dari Hangkasa ini adalah menghentikan Retaka sekali lagi dan ia tidak percaya pada Boboiboy yang masih terlalu amatir. Makanya ia memilih mengambil kekuatan elemen keahliannya yaitu kristal atau wujud ketiga dari gempa. Namun Retaka menolak untuk datang ke planet Kuabak dan memilih untuk menyedot kekuatan di bumi. Retaka juga menyandra Ying, Yaya, dan Feng. Namun Hangkasa justru yang di sini malah sieun gitu kan lawan si Retaka. Nah si eta bujang keneh gitu kan. Singkat cerita si Aki pun bertarung menggunakan armor power sfera kristal.
Boboiboy pun dibebaskan oleh Pipi Zola dan langsung menyelamatkan si Aki Hangkasa. Retaka pun kembali bertarung dengan Boboiboy. Jangan apa-apa kan Tok Rasa. Muncul pun kau. Boy Ice. Bergulat kau. Namun, Boboiboy kembali terpojok dan terikat dengan jutsu Hashirama milik Rataka. Di sisi lain, Papa Zola dan anaknya berusaha membebaskan Ying, Yaya, dan Feng. Sedangkan Adudu yang kini jago berantem berusaha mengalahkan anak buah Rataka. Balik lagi ke Boboiboy yang mau dibagel gitu pakai martil. Namun si Aki Hangkasa melindunginya dan memotivasi Boboiboy untuk mengalahkan si Rataka. Saat Hangkasa sedang disedot, Boboiboy kembali teringat perkataan Hangkasa yang pernah mengalahkan Rataka hanya dengan satu elemen. Dan akhirnya lah Boboiboy mempunyai ide lain bagaimana cara mengalahkan Rataka. Rataka kini sudah berubah menjadi mode kristal. Namun Boboiboy menggunakan dua elemen terakhirnya bukan untuk terpencar, tapi untuk dikombinasikan. Nikmati saja pertarungannya. Ini bukan berpecah, tapi bergabung. Elemental Fusion. Boy, Frostfire. Bakal pastikan kau menyesal. God berapi. Di sisi lain, Gopal sedang berusaha mengaktifkan mode penyerapan energi di Ochobot dibantu oleh Hangkasa. Anjir, si Aki hirup kene gelo. Balik lagi ke Boboiboy yang kini dapat menggunakan skill satunya Mia dilengkapi dengan Scarlet Phantom. Saat Boboiboy terpojok, ia berhasil menyedot kekuatan gempa kristal dengan Ochobot. Kemudian Rataka langsung di slow motion oleh Ying, kemudian di stun mental kaluhur oleh Yaya. Hingga diakhiri dengan ultinya Feng. Gelo, si Feng akhirnya dapat ulti si bro teh. Namun di sini si Rataka ini kembali menggunakan jutsu Hashirama buat hancurkan bendungan. Boboiboy pun kembali menyatukan kekuatan antara ice dan gempa. Elemental Fusion. Boboiboy Glacier. Macan tua Ice. Nah, sampai akhirnya Boboiboy menyedot kembali elementalnya dan kembali melakukan fusion terkuatnya, yaitu Halilintar digabung dengan Solar dan menjadi Boboiboy Supra. Sampai akhirnya tanpa skill 1 ataupun stun, tapi langsung di ulti gitu. Rataka pun mental nggak tahu kemana lah pokoknya. Saat Boboiboy sadar, ternyata sudah ada kaum cendawa bawaannya Kokochi buat evakuasi di planet bumi. Toabah dan para orang tua pun datang untuk menjemput anak mereka terkecuali Feng. Kenapa ya nggak pernah disorot gitu sisi hidupnya Feng? Padahal sieta watir pisan hirupna teh. Dari Boboiboy the Movie pertama loh dia nggak dapat porsi yang cakep. Tapi di movie ini dapat sih dia ulti tadi ya. Film pun ditutup dengan si Aki Hangkasa yang bergabung bersama Boboiboy di rumahnya untuk makan malam. Nah, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Boboiboy the Movie yang kedua. Sekarang kita masuk ke post credit scene. Yes, film keduanya ada post credit scene-nya cuy. Di adegan menuju kredit kita diperlihatkan salah satu petinggi Tapops meminta seorang pria untuk memperbaiki power sferanya. Nah, power sfera inilah yang tadi tiba-tiba datang menyatu di kaki dan kepalanya si Feng, Yaya, dan Ying ya. Karena kan tiba-tiba pas itu dia dapat bantuan dari Armobot gitu cuy. Nah, di sini juga ada power sfera Egabot ternyata. Kemudian ada power sfera kristal juga yang tadi dipakai oleh Hangkasa. Ketiga power sfera ini masih dalam proses pemulihan. Pria yang sedang memulihkan ketiga power sfera ini bernama Amato. Si Amato ini bilang mengapa dia tidak ikut bertarung kepada si pemimpin Tapops ya. Ternyata si direktur Tapops ini menganggap kalau sebenarnya si Rataka ini bukan tandingannya cuy. Jadi ya buat apa gitu. Amato pun hanya bisa tertawa gitu cuy. Pemimpin Tapops pun menanyakan mengapa Amato tidak menolong Boboiboy. Namun Amato berkata bahwa Boboiboy harus lebih mandiri lagi agar bisa menangani misi yang jauh lebih besar lagi ke depannya. Kemudian diperlihatkanlah
foto Amato dengan Boboiboy saat masih kecil. Nah, di sini sepertinya kayaknya terkonfirmasi sedikit ya kalau Amato ini adalah ayah dari Boboiboy yang sudah lama pergi meninggalkannya untuk misi keluar angkasa. Setelah film ini ternyata ada series khusus yang membahas tentang karakter dari ayahnya Boboiboy ini yang ternyata seorang pahlawan super bernama Mekamato. Mekamato ini sendiri sudah merilis trailer perdananya beberapa bulan yang lalu. Jadi kita tunggu aja seriesnya. Biasanya sih rilis langsung di Netflix atau mungkin rilis dulu di TV baru rilis di Netflix. Tapi kita lihat aja lah nanti ya. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Bagi yang mau request silahkan request, cantumkan saja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.